Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pada kesempatan hari ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, rasa terima kasih kita kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala hingga pada kesempatan hari ini masih memberikan kepada kita iman, masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita usia yang lebih. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan ataupun limpahkan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa istiqamah di dalam melaksanakan, menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba-hambanya Allah, dan mudah-mudahan pula kita bisa istiqamah di dalam meninggalkan, menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang mensyukuri akan kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, dan khususnya kepada umatnya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan di dalam hati kita rasa mahabbah, rasa kecintaan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rasa mahabbah kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini dalam kajian kitab Ahkamun Nisa karya Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi rahimallahu ta'ala. Bab yang kita bahas pada kesempatan hari ini masih mengenai tentang sifatus shalah wa tartibuha wa adabuha, yaitu menjelaskan mengenai tentang sifatnya salat, wa tartib, dan tartib ataupun urutan di dalam pelaksanaan ibadah salat, wa adabuha, dan adab ataupun akhlak di dalam pelaksanaan ibadah salat. Pada episode yang sebelumnya kita sama-sama membahas mengenai tentang sholat sunnah sebelum sholat subuh. Kemudian juga membahas mengenai tentang sholat sunnah sebelum sholat duhur dan sholat sunnah setelah sholat duhur, dan begitu juga pelaksanaan di dalam sholat duhur itu sendiri. Kemudian dilanjutkan pada pertemuan yang sebelumnya juga membahas mengenai tentang sholat asar, dan begitu juga hal-hal yang disunnahkan di dalam pelaksanaan ibadah sholat sunnah sebelum melaksanakan ibadah sholat asar. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi rahimallahu taala, beliau melanjutkan dalam kitabnya yaitu kitab Ahkamun Nisa. Di sini beliau mengatakan wa fardul maghribi.
dan melaksanakan ibadah sholat maghrib salah rakaat, yaitu sebanyak 3 rakaat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya pelaksanaan ibadah sholat maghrib itu startnya kapan? Pada saat ghurubus syams, pada saat matahari itu sudah tenggelam keseluruhan. Jadi kamal, yaitu sempurna. Tidak boleh seseorang tersebut itu melaksanakan ibadah sholat maghrib tatkala matahari itu belum tenggelam sempurna ataupun hanya tenggelam separuh. Maka tidak diperkenankan. Kenapa? Karena waktu sholat maghrib itu belum masuk. Tetapi ketika seseorang tersebut itu sudah mengetahui dan melihat dan meyakini bahwasanya matahari itu sudah tenggelam dalam kesempurnaannya, maka seseorang tersebut itu diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya ibadah sholat maghrib itu jumlahnya sebanyak 3 rakaat. Dan ibadah sholat maghrib itu tidak diperkenankan ataupun tidak diperbolehkan untuk dikosor, sama halnya dengan ibadah sholat subuh. Jadi sholat 5 waktu yang tidak boleh dikosor, dan ini sudah disepakati oleh para ulama Asy-Syafi'iyah dan para ulama lintas madhab bahwasanya sholat yang tidak boleh dikosor di dalam sholat 5 waktu itu ada 2. Yang pertama adalah sholat subuh, kemudian yang kedua adalah sholat maghrib. Lantas apakah sholat maghrib itu boleh dijamak? Boleh. Boleh dijamak takdim, boleh dijamak takhir. Tetapi di dalam pelaksanaan jamak itu sendiri tidak diperkenankan untuk dikosor, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau melanjutkan wa sunnatuha rakaatani. Wa sunnatuha rakaatani, dan disunnahkan di dalam pelaksanaan ibadah sholat maghrib rakaatani itu melaksanakan ibadah sholat sunnah sebanyak 2 rakaat. Sebanyak 2 rakaat. Apakah di dalam pelaksanaan ibadah sholat maghrib itu ada sholat qabliyah maghrib? Ada khilafiyah, ada perbedaan di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah mengenai tentang sholat sunnah qabliyah maghrib. Sebagian ulama yang bermadhab ataupun yang berafiliasi kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, sebagian mereka mengatakan bahwasanya sholat sunnah qabliyah maghrib itu adalah hukumnya sunnah. Sebagian ulama mengatakan, yang sama-sama bermadhab kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, mengatakan hukumnya tidak sunnah. Ulama yang bermadhab Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya mereka mengatakan tidak disunnahkan untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah qabliyah di dalam ibadah sholat sunnah qabliyah maghrib, itu dikarenakan mereka beralasan waktu sholat maghrib itu sangat singkat. Bahkan waktu sholat maghrib itu adalah waktu yang terpendek di antara sholat 5 waktu. Yang paling panjang waktu sholat isya, tetapi yang paling pendek waktunya adalah sholat maghrib. Para pemirsa
Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, para ulama yang bermadhab kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala yang mengatakan bahwasanya disunnahkan seseorang tersebut untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah qabliyah, itu mereka juga memiliki landasan, mereka memiliki dasar hukum. Apa dasar hukumnya? Sebagaimana di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimallahu ta'ala, dan begitu juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan begitu juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Hadis ini dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Hadis ini dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu qablal maghrib raq'ataini, shallu qablal maghrib raq'ataini liman syaa." Yang artinya, shallu, salatlah kalian qablal maghrib, sebelum melaksanakan ibadah salat maghrib, raq'atani, 2 rakaat. Jadi kalimat shallu itu adalah kalimat anjuran yang sifatnya itu dianjurkan bagi umat Islam tatkala seseorang tersebut itu sebelum menunaikan ibadah sholat maghrib itu disunnahkan untuk melaksanakan sholat sunnah sebanyak 2 rakaat. Nah, sebanyak 2 rakaat. Shallu qablal maghrib raq'ataini liman syaa. Jadi sholatlah kalian qablal maghrib, sebelum sholat maghrib, raq'ataini, 2 rakaat liman syaa, bagi orang yang menginginkannya, bagi orang yang menghendakinya. Jadi kalau seandainya ada orang yang melaksanakan ibadah sholat maghrib, ya, sebelum melaksanakan ibadah sholat maghrib mereka memilih sholat sunnah qabliyah, silakan. Ya, tapi dengan catatan, waktu sholat maghrib itu masih panjang. Tetapi ketika waktu sholat maghrib itu kurang 5 menit, maka tidak dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah qabliyah. Kenapa? Karena dikhawatirkan waktu sholat maghrib itu sudah habis. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang perlu kita pahami, bahwasanya perbedaan-perbedaan furu'iyah yang semacam ini itu tidak perlu diperuncing. Ya. Masalah-masalah fiqhiyah dalam masalah-masalah furu'iyah itu tidak perlu seseorang tersebut itu memperuncing ataupun mempermasalahkan. Jadi kalau seandainya ada orang yang melaksanakan ibadah sholat sunnah qabliyah, silakan. Kalau ada orang yang tidak mau melaksanakan sholat sunnah qabliyah sebelum sholat maghrib, silakan, tidak ada larangan. Yang melakukannya silakan, yang tidak mau melakukannya silakan. Karena itu sifatnya bukan sesuatu yang wajib, melainkan sesuatu yang sunnah. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sholat sunnah setelah sholat maghrib, nah, itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Kalau yang pertama qabliyah itu sunnah saja, ghairu muakkad, dan itu disepakati oleh para ulama Asy-Syafi'iyah. Jadi kalau mau melakukannya silakan, kalau tidak mau melakukannya silakan. Tetapi kalau setelah melaksanakan ibadah sholat maghrib, sholat sunnah ba'diyah, yaitu sebanyak 2 rakaat, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Fathul Alam bisyarhi Mursyidil Anam, wa raq'atani ba'daha ay al-maghrib wa huma muakkadatan. Jadi 2 rakaat sehabis atau setelah melaksanakan ibadah sholat maghrib
itu adalah hukumnya sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad? Itu adalah sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Bahkan dikatakan pula di dalam kitab yang sama, yaitu di dalam kitab Fathul Allam bi Syarhil Mursidil Anam, waqtara Abu Zura'ah tabi'an lil Malikiyah wal Hanabilah annahuma afdalur rawatib ba'da raka'atil fajri liqaulil Hasan al-Basri biwujubihima. Bahkan di kalangan ulama Malikiyah dan di kalangan ulama Ahmad bin Hambal, termasuk al-musannif, yaitu yang mengarang kitab Ahkamun Nisa, yaitu al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi rahimallahu ta'ala, yang mana kebetulan beliau adalah seorang ulama yang bermadhab kepada al-Imam Ahmad bin Hambal. Di kalangan ulama Abu Zura'ah, kemudian al-Imam di kalangan ulama Malikiyah dan di kalangan ulama Hanabilah itu mengatakan bahwasanya 2 rakaat setelah melaksanakan ibadah sholat maghrib, yaitu yang disebut dengan sholat sunnah ba'diyah maghrib. 2 rakaat itu lebih afdol setelah 2 rakaat sholat subuh. Sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, yang sudah kita bahas mengenai tentang keutamaannya, Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi sholat sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat itu lebih afdol setelah sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kenapa? Allah yang mana ini menunjukkan kepada kita bahwasanya fadilah ataupun keutamaan daripada sholat sunnah ba'diyah maghrib itu sangat-sangat luar biasa. Oleh sebab itu jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan sampai ya terdoktrin ya di dalam pikiran kita bahwasanya mencari pahala itu susah, mencari pahala itu mudah, bahkan gratis, tergantung daripada kemauan kita. Ya, di antaranya adalah sholat sunnah ba'diyah maghrib sebanyak 2 rakaat. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam ya, Baihaqi, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimallahu ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ajjilu, bergegaslah atau percepatlah rakaataini, melaksanakan ibadah sholat sunnah sebanyak 2 rakaat ba'dal maghribi, setelah usai sholat maghrib, liturfa'a ma'al amal, niscaya pada saat itu amalan kita, amaliyah kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya bagi orang yang melaksanakan ibadah sholat sunnah ba'diyah maghrib sebanyak 2 rakaat. Ya. Adapun apa yang dibaca di dalam 2 rakaat tersebut, sebagaimana di sini dikatakan, ya, bahwasanya ya seperti yang terdapat di dalam kitab Bushrul Karim, bahwasanya dianjurkan
disunnahkan bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah ba'diyah pada rakaat yang pertama usai membaca suratul Fatihah itu membaca suratul Kafirun. Kemudian pada rakaat yang kedua usai membaca suratul Fatihah itu membaca surat Al-Ikhlas. Dan itu disebutkan oleh ulama yang bermadhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang dikutip di dalam kitab Busyrul Karim. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa awwalu waqtiha, dan awal waktunya masuk waktu salat maghrib idza ghabati syams, jikalau matahari ini sudah tenggelam. Jadi ketika sudah matahari tenggelam di sini adalah bil kamal, dalam keadaan sempurna. Maka seseorang tersebut itu diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, dan di situ pula seseorang tersebut itu untuk diperbolehkan berbuka puasa. Tetapi ketika matahari, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan di awal, ketika matahari ini belum tenggelam dalam keadaan sempurna, maka tidak boleh seseorang tersebut itu untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, dan begitu juga tidak diperkenankan untuk berbuka puasa. Kenapa? Karena belum masuk waktu sholat maghrib. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru waqtiha, dan akhir waktu sholat maghrib. Jadi finishnya kapan? Idza ghabas syafaqul ahmar, jikalau hilangnya mega merah. Jadi ketika langit yang awalnya itu matahari tenggelam, kemudian langit berubah agak kemerah-merahan, itu menunjukkan waktu sholat maghrib. Ketika mega merah ini sudah hilang, langit itu sudah berubah menjadi hitam pekat, maka itu menunjukkan masuknya waktu sholat isya. Jadi menunjukkan waktu sholat isya. Tetapi ketika mega merah itu masih ada, itu menunjukkan waktu sholat maghrib itu masih ada, kecuali dalam keadaan mendung. Ya, biasanya kalau dalam keadaan mendung malam itu, ya langit itu masih kelihatan agak kemerah-merahan. Nah, tetapi di sini tidak termasuk. Karena apa? Karena mega merah yang muncul, ya, mega merah yang muncul pada saat pelaksanaan ibadah sholat maghrib itu tidak dalam keadaan mendung alias dalam keadaan normal. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ya, mengenai tentang keutamaan daripada melaksanakan ibadah sholat maghrib, kemudian mengenai tentang hal-hal yang disunnahkan di dalam pelaksanaan ibadah sholat maghrib, seperti sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Kemudian saya tekankan lagi, kemudian saya ingatkan lagi bahwasanya jangan mempermasalahkan kalau seandainya ada sebagian kelompok di kalangan umat Islam itu melakukan sholat sunnah qobliyah maghrib ataupun tidak memilih sholat sunnah qobliyah maghrib. Kenapa? Karena kedua-duanya itu memiliki landasan hukum yang sama-sama kuat dan juga memiliki hadis yang sahih. Dan begitu juga ya, di dalam pelaksanaan ibadah sholat sunnah ba'diyah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di dalam hadis, bahwasanya sholat
Ya, sholat sunnah ba'diyah setelah sholat maghrib itu lebih afdol setelah, ya, lebih afdol di antara sholat-sholat sunnah rawatib semuanya setelah sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qabliyah fajar atau sholat sunnah qabliyatus subuh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi kita untuk memperbaiki ibadah sholat maghrib kita, serta lebih semangat lagi di dalam mengamalkan hal-hal yang sangat dianjurkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW, terutama di dalam pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita usia yang barokah, usia yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.